Selamat siang, izin Bapak, perkenalkan nama saya Setio, perawat yang dinas siang hari ini. Saya berjaga di rumah sakit ini sampai jam 9 malam. Mohon izin untuk mengecek identitas Bapak, bisa bantu sebutkan namanya, Saya Ferdinand, tanggal lahir. tanggal 18 bulan 9 Oke. tahun 90. Ya, Pak. Makasih ya Bapak. Izinkan saya mau melakukan beberapa pemeriksaan terkait dengan abdomen atau perut Bapak. Beberapa hal yang nanti saya lakukan adalah pemeriksaan mulai menggunakan penglihatan atau inspeksi, kemudian pendengaran, kemudian perkusi, ketukan, dan perapaan. Waktu ini membutuhkan sekitar 5 sampai 10 menit Bapak. Apakah Pak Ferdinand bersedia? Bersedia, Sus. Oke, terima kasih. Kalau begitu saya izin untuk menyiapkan beberapa alat yang saya butuhkan selama pemeriksaan. Saya izin dulu ya Pak Ferdinand. Oke, selamat siang Pak Ferdinand. Sebelumnya saya mau menanyakan beberapa hal. Beberapa waktu ini Bapak ada mengeluh sakit perut, Sebelah kanan, Pak. perut sebelah Sebelah kanan. kanan, Sus. Ya. Apakah disertai muntah? Muntah tidak ada. Kemudian pola buang air besar. Sedikit kurang lancar. Pernah minum obat untuk mengurangi sakitnya? Pernah sekali. Terakhir nyeri kapan Bapak? Kemarin malam, Sus. Kemarin malam ya. Kalau nyeri sekali itu 10, tidak nyeri 1. Rentang nyerinya ada di berapa Bapak? Di angka 6, Mas. Karena terima kasih. Untuk memperlancar pemeriksaan ini, posisi Bapak saya anjurkan berbaring. Saya harap Bapak merasa nyaman. Apabila tidak dirasa ada yang tidak nyaman, Bapak tinggal memberitahu saya ya, supaya nanti pemeriksaan berjalan dengan baik. Silakan baringkan Bapak. Oke, untuk memperlancar saya izin membuka baju, saya naikkan ke atas sampai ke dada ya Bapak. Pastikan lapang pandang kita saat melakukan pemeriksaan memiliki penglihatan yang baik. Untuk pemeriksaan abdomen kita akan melakukan yang namanya pemeriksaan inspeksi, kemudian auskultasi, perkusi, dan palpasi. Untuk inspeksi kita akan mengamati apakah bentuk abdomen atau perut itu datar, kemudian amati adanya cekungan atau skafoid, adanya distendit atau kekakuan otot perut, kemudian adanya perut yang cembung atau protuberan. Di abdomen kita dapat mengkaji warna. Warna yang tampak hari ini adalah kulit sawo matang, tidak adanya ikterik. Kemudian pastikan di sekitar umbilikus itu ada hernia umbilikalis atau tidak. Kemudian amati adanya tanda-tanda ruam, mungkin ada bekas luka operasi atau kita sering sebut dengan jaringan skar. Kemudian juga amati adanya tanda-tanda dilatasi vena, itu yang menandakan adanya kaput medusa. Di daerah umbilikal kita akan mengamati apakah tampak menonjol atau mungkin tenggelam atau mungkin adanya hernia umbilikal. Untuk pergerakan abdomen kita bisa melihat di situ adanya pulsasi aorta, ini mengindikasikan adanya aneurisma. Kemudian amati adanya pergerakan diafragma saat bernafas. Pada pemeriksaan auskultasi kita akan menggunakan regio perut menjadi 4 kuadran, yaitu kanan atas, kanan bawah, kiri atas, dan kiri bawah. Mengkaji bising usus, kita bisa letakkan stetoskop di semua kuadran. Bising usus ini yang perlu kita kaji adalah apakah bising usus tampak jarang, normal, sering. Apabila kita mengkaji bising usus, kita membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 5 menit, di mana nilai normal bising ususnya itu adalah 5 sampai 35.
Kemudian menggunakan pemeriksaan auskultasi kita akan mengkaji yang namanya suara bruit. Suara bruit ini adalah merupakan gambaran dari turbulensi, itu menandakan adanya aneurisma. Ini bisa kita lakukan pada 7 titik area pemeriksaan, yaitu arteri renalis kiri, kemudian arteri renalis kanan, aorta, arteri iliaka kiri, arteri iliaka kanan, permisi ya, arteri femoralis kiri, dan arteri femoralis kanan. Kemudian kita juga perlu mengkaji adanya friction rub. Ini mengindikasikan adanya inflamasi dari hepat atau lien. Apabila kita mengkaji suara friction rub itu pada regio kanan atas, itu berarti kita akan mendapatkan adanya gambaran dari hepatitis. Kalau kiri atas itu mengandalkan adanya peradangan dari lien. Selanjutnya kita akan melakukan perkusi pada regio abdomen. Perkusi ini bisa untuk daerah abdomen kita akan mendapati suara timpani, berarti itu adalah gambaran suara yang nyaring, berarti di situ tidak adanya organ atau massa. Apabila adanya dullness itu menggambarkan adanya massa atau organ. Dengan perkusi ini kita juga bisa mengkaji batas-batas dari pembesaran hepar. Kita akan melakukan perkusi untuk menentukan batas pembesaran hepar. Kita akan melakukan dari torakal menuju ke abdomen, regio kanan atas sampai regio kanan bawah. Di mana suara yang menjadi pembatas adalah ketika suaranya masih resonan, kita akan terus turun ke bawah sampai menemukan suara dullness. Oke, kita akan lakukan marker di situ, itu sebagai penanda batas atas nanti. Kemudian bermula dari regio perut kiri kanan bawah, kita akan melakukan perkusi sampai melakukan temuan adanya suara dullness. Timpani, 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 ya, dullness. Kita akan melakukan markir. Kemudian kita melakukan pengukuran. Ini ada temuan sekitar 7 cm, di mana batas-batas normal dari lever itu adalah antara 6 sampai 12. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan yang namanya Kastel spot, yaitu untuk mengukur adanya atau mengetahui adanya splenomegali dengan cara melakukan penentukan pada daerah limpa. Pasien disuruh tarik nafas. Ketika melakukan ketukan atau perkusi akan adanya suara dullness, itu mengindikasikan adanya peradangan daripada limpa. Bapak boleh tarik nafas dalam-dalam. Negatif. Nafas sudah Bapak. Selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan Kastel spot, kita akan melakukan pemeriksaan adanya asites, yaitu melakukan kita posisikan pasien supin seperti ini, kemudian perkusi dari tengah sampai ke samping, ke kiri dan ke kanan. Ini akan mengindikasikan adanya sebaran cairan dari asites. Oke, tidak ada asites. Kemudian setelah perkusi kita akan melakukan palpasi. Dari palpasi ini yang bisa kita lakukan adalah pertama mengkaji adanya massa atau tumor dengan cara melakukan penekanan pada semua regio
dengan tingkat kedalaman antara 3 sampai 5 cm. Permisi Bapak, apabila dirasa tidak nyaman atau nyeri bilang ya Bapak. Oke, tampak supel. Tampak supel, tidak sakit Pak ya? Tidak, Pak. Oke, kemudian kita akan mengkaji adanya nyeri tekan, yaitu untuk mengindikasikan tanda-tanda peradangan seperti pada peritoneum. Pemeriksaan ini namanya adalah Murphy sign, yaitu dengan jalan pasien kita suruh tarik nafas, kemudian tekan kuadran kanan atas, kemudian kita pastikan adanya keluhan nyeri. Kita lihat respon pasien. Permisi ya Bapak. Apabila ada nyeri tinggal dibilang Bapak ya. Oke, negatif. Selanjutnya pemeriksaan yang bisa kita lakukan untuk mengkaji adanya koleklitiasis, yaitu Murphy sign. Pasien kita suruh tarik nafas dalam-dalam, kemudian kita melakukan perabaan dan penekanan dengan tingkat kedalaman 3 sampai 5 cm di kuadran kanan atas perut. Bapak tarik nafas dalam-dalam. Oke, tahan sebentar. Apabila ada nyeri, kita akan mencurigai adanya splenomegaly. Hembuskan nafas pelan-pelan. Terima kasih. Kemudian pemeriksaan adanya appendicitis. Appendicitis ini bisa kita lakukan melakukan penekanan pada daerah Mcbarney, yaitu kita tarik garis antar umbilikal dengan ilaga sepertiga sias, sepertiga luar, itu namanya adalah sepertiga sias. Pastikan ada respon nyeri dari pasien. Ada nyeri Bapak? Ada ya. Oke, kemudian pemeriksaan khusus lainnya untuk mengkaji adanya indikasi dari appendicitis adalah psoas, yaitu dengan cara kaki diteguk dan ditekan sedikit, lebih melakukan penekanan kepada area perut. Ada nyeri Bapak? Nyeri, Pak. Oke. Berarti mengindikasikan adanya appendicitis. Pemeriksaan lain yang bisa kita lakukan untuk mengindikasikan adanya appendicitis adalah obturator. Obturator adalah dengan cara menekukkan kaki seperti tadi dan melakukan rotasi pemutaran ke arah luar atau dalam. Pastikan dia untuk merespon nyeri. Ada nyeri Bapak? Sakit, Pak. Ya. Oke, berarti menunjukkan adanya appendicitis. Kita akan mengkaji fluid wave, yaitu pasien diminta untuk meletakkan tangan di tengah-tengah perutnya, itu sebagai marker atau penanda salah satu area abdomen, ditekan, kemudian kita akan merasakan adanya gelombang cairan dengan cara melakukan masase atau penarikan. Tolong Bapak ya, mengikuti posisi arahan dari saya, paskan tangan ini. Oke, terima kasih. Demikian pemeriksaan dari mulai penglihatan, pendengaran, perabaan dan pengetukan sudah saya lakukan. Saya rapikan dulu bajunya Bapak. Gimana Pak selama pemeriksaan, ada yang dirasa selain nyeri perut kanan bawah Bapak? Cuma nyeri saja. Nyeri saja ya. Oke, terima kasih Bapak sangat bekerja sama dengan kami dan sangat membantu. Selebihnya pastikan hasil temuan pemeriksaan akan dilakukan dokumentasi pada catatan perkembangan perawatan atau dokumen pasien. Bapak, apabila ada keluhan atau ada dirasa yang tidak nyaman, nanti Bapak boleh melakukan tekan tombol, itu akan memberikan informasi pada kami yang lagi standby di station. Atas bantuannya saya mohon diri dulu Bapak ya. Selamat sore Pak Ferdinand, terima kasih. Terima kasih.